Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Akang ini dapat permintaan untuk repair, tapi kita ya rencananya bikin video dulu lah untuk caranya simple repair untuk vokal series. Ya, vokal series itu termasuk headphone yang high end, tapi sering gampang rusak. Gampang rusaknya kebanyakan sih nanti Akang liatin dia voice call-nya putus karena ya dia desainnya menggantung, nggak fix. Kerentanannya nanti Akang liatin. Jadi mohon perhatiannya, ini simple repair aja ya, bukan repair include improve. Kalau simple, jadi dia daya tahannya mungkin bertahan sekitar 3 bulan sampai 6 bulan sampai putus lagi karena nggak ada improve. Kalau misalnya ada improve, dia bisa bertahan lebih dari 2 tahun. Soalnya untuk vokal kita nggak pernah dapat komplain dari pelanggan untuk masalah selanjutnya. Jadi kenapa Kang Adi kasih tahu cara yang simple? Jadi biar kalian bisa memperbaiki. Ya kalau emang mau memperbaiki sendiri silahkan. Tapi kalau emang mau diimprove sekalian supaya daya tahannya benar-benar kuat, bisa lebih tahan lama tanpa mengubah suara, silahkan hubungi Kang Adi aja gitu. Jadi ini kita dapat dari US, dari temen lah, dia minta tolong ke Kang Adi buat apa sih benerin headphone-nya dia karena mati dua-duanya. Nih kita juga nggak tahu nih kondisinya kayak gimana, belum bongkar, kita cek dulu ya. Cara bukanya gampang sih kalau misalnya vokal, iniin aja langsung dudut, terus kasih obeng segi 6 hex, bongkar ini kita coba percepat aja videonya biar cepat. Jadi nanti kita juga untuk apa sih, untuk headphone ini ya, setelah kita repair secara ringan, kita juga nanti ukur juga apa dia ada perubahan suara gitu dari apa sih, dari kiri kanannya. Nanti akan ada alat ukurnya sendiri, nanti kita tunjukin gimana cara ngukurnya. Bautnya jangan lupa diamankan, soalnya takut hilang nanti dikomplain. Ingat, seorang profesional yang baik, baut aja nanti bisa jadi apa sih, harus di-keep, soalnya jadi bahan omongan kalau hilang sedikit pun. Kita nggak bisa ganti, soalnya bautnya ya unik banget. Ya, jadi gampang sih kalau misalnya simple repair, nggak susah-susah, tinggal nyambungin coil ke apa sih, ke solder pad, di solder, terus kasih apa namanya, kasih semacam gasket. Kalau misalnya yang improve itu lebih gila lagi, dia coilnya nanti harus dilepas, harus dites dari membrannya, terus di annealing atau dibakar ulang, diimprove ulang semua. Kalau kayak dinamo lah, dinamo apa namanya, dinamo pompa air kan, kalau misalnya dia udah digulung, dirakit, kasih sirlak. Kita juga sama, tapi sirlaknya khusus gitu. Kenapa sih harus dikasih sirlak? Supaya dia lebih rigid, lebih kuat. Nah, ini dia drivernya, lumayan ya. Ini kerjaan Kang Adi sehari-hari sih, buat makan sih. Sama aja, semacam apa sih bentuk drivernya, kayak vokal ilir, vokal clear, sama aja. Nah, kita cek apa namanya, impedansinya apa benar dia mati. Coba, bismillah. Yep, dia mati. Nah, selanjutnya kita bongkar magnet. Dia pakai kunci berapa sih,
bintang, kayaknya bintang 8 deh, bentar. Nah, lepas. Bongkar dulu magnetnya. Satu, nggak usah semua dulu, takut dia geser, takut koilnya nanti jadi tas. Dua, bisa sih solder dulu, pasin kabelnya baru di itu, tapi Kang Adi lebih dulu magnetnya. Soalnya kenapa? Suka narik apa sih, mata solder. Jadi takutnya ada apa sih, kena suronnya kan bahaya. Kita buka. Nah, pakai tangan, takut mencar. Pas. Lepas. Oh, dia jatuh ke bawah. Nggak apa-apa. Jangan lupa ininya, washer atau ring. Amankan dulu. Nah, selanjutnya kita bongkar magnetnya. Tarik aja ke atas. Setelah dibongkar, jangan lupa kita bersihin dulu ininya, soalnya pasti dia sandy itu dalam artian banyak pasirnya. Nanti gimana ya, kita bersihin dulu pakai sedotan aja. Ini harus benar-benar bersih dulu dari debunya. Nah, kenapa? Kalau misalnya ini nggak dibersihin, ya apa sih namanya, bakal ngebus, bakal ada suara sembar lah istilahnya. Penting banget, ini harus dibersihin. Ini simpel aja ya, bukan apa sih, bukan yang improve gitu, enggak. Kalau improve itu nanti setelah akan kasih tutorial, baru akan kasih jalannya, soalnya ribet. Kalau yang namanya improve itu panas. Bentar, kita lepas dulu ini. Satu, dua. Nah, sip. Amankan dulu ininya. Nah, magnetnya juga jangan lupa diamankan, soalnya dia narik keras banget. Nah, titik kelemahan vokal, ilir, LX, dan lain-lain itu pasti dia di sini. Pasti dia di sini dan di sini. Kalau coil semua aman, yang nggak aman di sini nih. Sini dan di sini. Soalnya dia getar terus. Makanya dia bakal putus kelamaan. Kalau kita repair simple, kita tinggal narik aja ke sini, langsung solder gitu aja. Kalau misalnya kita repair secara improvement, kita harus bongkar coilnya dulu, lepas, kita lapisin jenis resin, serak, baru kita bakar di microwave. Prosesnya benar-benar ribet, dan harus benar-benar presisi kalau misalnya improve, tapi hasilnya benar-benar tahan lama gitu. Kalau misalnya yang ini sih ya nggak lama, tapi ya worth juga lah untuk kalian belajar. Untuk dilakukan sendiri di rumah kan banyak tuh yang headphone vokal yang mati lah di luar negeri itu. Akan juga suka kasihan kadang-kadang kalau ngelihat mereka nangis beli mahal-mahal. Kalau harga vokal kan nggak ada yang kurang dari berapa sih, $700. $700 itu ya sekitar 9-10 juta lah. Kalau Akang masih ningan beli beras lah daripada beli kayak gitu mah. Semboyan Akang yang beli beas lur. Nah, ini kita kita kasih pakai thinner. Jadi pakai cotton bud kita ini yang lapisan silikon gasketnya kita enyahkan dulu. Kita cet sedikit-sedikit aja, nggak usah rempong-rempong, jadi nggak usah banyak-banyak. Biar apa? Biar kita dapat tarikan yang banyak, biar dapat kita coil yang banyak. Tuh lihat. Itu aja kalau untuk yang repair simple.
Nah, sampai dia tuh ngelotok, nggak apa-apa, nggak akan rusak. Satu lagi, cut, nanti dia ngelotok sendiri. Selalu ingat, yang namanya repair itu kebersihan harus dijaga. Jadi bekas ininya nih, apa sih yang silikonnya ini harus dibuang jauh-jauh, harus dibersihin dulu, harus di clean. Jadi prosesnya nanti clean repair, gak boleh ada apa sih kotoran. Soalnya sering lah akang lah pengalaman yang namanya repair kalau nggak clean tuh bakal ada masalah pasti. Entah sember, entah kayak gimana lah, pasti ngerepotin. Riet ya kalau misalnya nanti udah kerja udah selesai gitu kita repair terus rusak lagi, pusing, kerja 2 kali, boros kopi. Nah ini kita lepas aja pakai cutter. Ini udah putus pertama, ini lepas satu. Ini titik ininya, wah ini udah lepas, ini yang putusnya nih, kata Kang Jo pasti di sini putusnya. Pasti ini titik lemahnya dia. Nah tetap sekarang kita coba clean dulu semua. Si ininya harus dibersihin dulu, si silikonnya, biar nggak ada sisa. Nah Kang boleh ya pakai ini ya, nggak kelihatan yang tuh. Teka dulu nyamot tuh, teka dulu. Kita tinggali. Punten dah Kang mana orang Purwakarta, lain orang mana lah. Resep pakai bahasa Sunda teh. Oh ini keramuk-amukan koplok pisan. Nah. Tuh kan katingali, kata jang. Bentar. Tadi teh mana pincet aing poho dehan. Ini dia ya. Kita bersihin dulu. Nah, kita angkat ke sini. Kita pakai cotton bud lagi. Kita bersihin sela-selanya biar dia bersih dan kuning. Bentar. Akan suka pohon kadang-kadang. Oh iya. Nah, ini dia. Nah, yang apa sih? If you live in Indonesia, this is a simple repair for vocal series due to vocal series always broken in here in voice coil. You can do simple repair. The durability about 3 or 6 months, but yeah, better not better it's repair by yourself. Oke. Nah, lihat putus dia, nggak apa-apa. Ingat ini simple repair, bukan bukan improvement ya. Pelan-pelan saja tuh. Nah, bekasnya kita buang jauh-jauh. Ini masih ada lapisan apa sih namanya? Silikon. Kita harus benar-benar bersih. Dari soldering juga harus clean. Kenapa harus clean? Soalnya menjamin kualitas nanti. Ya kayak di pabrik aja sih, di bengkel juga. Kita juga ada 5S, nggak boleh kotor. Repot, tapi ya namanya juga kita buat makan kan, ya harus profesional juga. Ya walaupun kadang-kadang nggak bisa di repair terus, ya emang susah sih repair mah. Nggak kayak repair HP untuk yang audio serba perfect semua. Bikin pusing kadang-kadang. Jadi ini hasil tadi setelah dibersihin, setelah disolder. Kang Adi nggak bisa nyolder sambil ngomong, jadi susah soalnya kecil banget. Nah ini solder yang disambung langsung ke dari voice coil ke solder pad karena masih panjang. Yang satu lagi kita dia disambung, disasak. Soalnya kenapa? Dia nggak bisa panjang.
apa sih, nggak terlalu panjang ya si wire yang dari coilnya ya. Apakah apa sih namanya, apakah aman Kang disasak kayak gitu? Ya aman, aman sih aman, cuma yang masalahnya satu, susah kalau tanpa mikroskop. Jadi ya kalau bisa sih, kalau memang kalian mau melakukan sasak kayak gini, berlatih dulu. Kedua ya pakai apa sih namanya, pakai alat bantu lah, minimal lens bong gitu, jadi lebih kelihatan gitu kan, kelihatan tuh. Tarang Juna tuh lihat, sambungannya tersempurna dan terkoneksi dengan bagus gitu. Nah nanti kita coba ukur dulu pakai multitester, lalu kita tes suara bunyi, lalu kita tes pakai air simulator, apa dia udah benar bunyi bersuara atau kayak gimana kalau kita udah repair dua-duanya gitu. Ini simple repair gitu ya. Nah ini kan udah di solder tadi. Nah kita cek dulu ini konsistensi apa sih, impedansinya udah ada belum gitu. Nah caranya pakai multitester biasa, tempel. Kita kalau misalnya ngecek apa sih namanya, ngecek repair, cek dulu ini ya, ini disortin ke sini. Nah, soalnya di multitester digital kadang-kadang suka ada nyisa apa sih, impedance, jadi dia ukurannya nggak akurat. Nanti ini kurangi ini, jadi biar dia akurat ukurannya. Maklum multitester murah. Nah, kita cek, good, ada. Depan 2 ke 83 aman. Cek satu lagi, 82 ke 83 sama aja. Nah sekarang kita pasang kabel untuk tes bunyinya, bunyi nggak gitu. Pakai kabel bekas aja sih, Akang juga nggak terlalu apa sih, buat pasang ini mah nggak terlalu spesial lah buat apa, ini cuma ngetes aja. Nah kita solder dulu yang, nah kita keluarin gurita iblis. Ini kalau mau bikin lu bikin aja sendiri. Ini pakai base-nya di 3D printing, sama ini pakai apa sih, hose selang buat mesin. Biasanya yang pakai kayak gini mesin CNC nih, yang kasih japitan, daripada beli mahal-mahal, bikin aja sendiri. Ini juga enak dipakainya, kokoh dan serbaguna. Bentar, nah timahnya. Kalau timah sih gimana ya, Akang untuk soldering biasanya pakai OYD. Nah untuk apa sih, nih Akang tunjukin ya. Kalau untuk IC atau pekerjaan ya yang namanya SMD, pasti ini mekanik apa sih ya, mekanik standar lah, tapi ukurannya dia 0,5, soalnya dia terjangkau dan kecil. Nah, untuk voice coil pasti ini timah low temperature, lihat, bukan apa sih, bukan timah biasa, dia lihat mana, SN 42%, timahnya 58% bismuth, dia dingin banget timahnya, jadi nggak usah pakai solder panas-panas, dia langsung bisa cair. Ini solder spesial buat voice coil. Kenapa pakai apa sih yang kayak gitu, supaya nggak gampang hancur. Kalau Akang masih emang ya yang namanya nyari duit kan, nyari kualitas, jadi timahnya juga harus spesial gitu. By the way, Akang kok jarang pakai flux. Kalau flux tuh apa sih, nggak usah dipakai kecuali emang pekerjaan yang kayak SMD yang benar-benar pakai blower. Soalnya kenapa? Kalau untuk ini nggak jelek fluxnya. Rata-rata apa sih? Rata-rata bikin karat, malah bikin karat voice coil. Akang makanya nggak suka pakai kayak gitu, malah ngerusak. Nanti dikomplain aing malieur. Nah kita pasang dulu tuh. Nah kalau udah dipasang baru dipasang magnetnya. Kenapa sih Akang apa sih milih masang dulu kabel daripada magnet? Soalnya ya takutnya
kegicol, bukan kegicol, bahasa Sunda. Takutnya si soldernya nempel magnetnya, takut malah ngerusak nanti. Bahaya banget. Nah, pasang dulu. Nah, selalu ingat ya, kalau misalnya pasang magnet kayak gini, lihat dulu ininya, goyang-goyang. Jadi ini ada batas-batasnya, jangan sampai dia nabrak. Itu harus tengah-tengah banget, harus center. Jadi dalam repair voice coil ada istilah fitting is everything. Emang bener. Kalau misalnya kita fitting voice coil itu harus benar-benar presisi, kalau nggak pasti sember gitu ya. Sering lah banyak yang repair tapi sember ya. Kenapa? Karena mereka nggak mementingkan kalian nggak mementingkan fitting. Kalau fitting udah benar, biasanya imbalan nggak akan, sama sember nggak akan. Cuma yang namanya itu fitting itu susah, bisa lama banget loh. Kalau yang namanya fitting sampai ya berjam-jam, bisa seharian. Ada tekniknya sih biar cepet kalau misalnya di bengkel, cuman rahasia dapur. Nah sekarang kita coba. Nah pakai ini nih, iPod Akang. Colokin dulu. Bunyi doang Kang. Iyalah. Nanti setelah ini kita coba cek pakai air simulator. Jadi nanti via pengecekan via frekuensi respon, biar kelihatan aspeknya, kayak balansinya gimana, apanya gimana gitu. Nah, Kang paling senang ini nih lagu Narcahen yang Nevermind. Soalnya kenapa dia rendah banget subasnya. Ketahuan kalau misalnya kita fitting nggak bener, pasti dia langsung grab main bass. Pakai lagu-lagu Diana kalau juga bagus, dia banyak yang bisa langsung ketahuan kalau misalnya sember. Nah, udah ini kita nanti coba pakai air simulator ya. Ini udah nyala, udah oke. Nanti satu lagi kita tes juga, ya lumayan lah. Coba tuh dengerin dulu. Nah, nggak kedengeran ya, lupa. Harus dideketin dulu ke mic. Akang lepas dulu mic-nya. Dengeran kan? Nah, gitu doang. Ya. Kalau untuk yang simple repair, nanti kita tambahin lagi. Enggak sih. Kalau untuk yang advance, paling nanti akan tambahin aja kalau ada waktu gitu. Nanti kita cek dulu pakai verifikasi pakai air simulator. Ini bagus nggak repairnya gitu. Oke ya. Nah, setelah tadi kita perbaiki ini handphonenya, simple repair. Sebelum kita nanti coba improvement sih akan kita videoin, tapi ya nantilah. Nah sekarang kita ukur hasil dari kita sambungin tadi via air simulator. Kenapa sih Kang Adi lebih pilih via air simulator dibanding dengan telinga pribadi? Kan kuping tuh headset tuh dicolokin kuping, bukan colokin alat. Saya ini teknisi bos, bukan user. Headset tuh banyak masuk ke saya, bukan 1, 2, puluhan. Jadi kita nggak mungkin tes satu-satu, cek satu-satu. Soalnya ya waktu juga, jadi kita pakai alat supaya lebih cepat, lebih akurat. Terus apa lagi ya? Untuk frekuensi respon itu setiap kerusakan bisa dilukiskan via FR karakteristiknya. Jadi nanti yang namanya FR karakteristiknya itu misalnya dia rusak di fan, ada imbalan di balas sama terus satu ketahuan. Jadi nanti
kalau misalnya pakai dibanding biar telinga langsung gitu ya, gimana ya, ya lebih sensitif pakai FR kalau menurut Kang Adi, soalnya membantu banget bagi teknisi macam Kang Adi. Ya kalau orang lain sih terserah, kalau Kang Adi mah pasti berdasarkan measurement untuk buat bukti juga ke customer ini udah di repair dan ini benar. Kadang-kadang sorok suka banyak yang komplain ini masih gak benar, waktu kita cek benar. Nah, kita bingung masalah di mana. Kalau pakai FR ketahuan di mana masalahnya gitu. Salah colok. Bener. Tinggal colokin. Ya, kalau Kang Adi sih pakai laptop soalnya sih satu frekuensi respon bisa pakai apa namanya semacam audio analyzer atau semacam preamplifiernya tuh yang buatan BNK apa namanya signal conditioner itu bisa pakai ini, cuma mahal. Kang Adi kan ya orang nggak punya lah, nantilah kita beli kalau ada rezeki. Nah kita coba dilihatin, maaf itu referan belum belum selesai biar nyawate. Nah tinggal buka kita kesini aja ya, nah, biar kelihatan si lucu. Nah biar lebih jelas toh. Nah, klik on measure, dia input pertama L, mikrofon di min 12 kita tambahin aja jadi min 6 soalnya dia nggak terlalu sensitif membrannya. Membran aluminium bro, membran panci. Jadi emang membrannya itu si ini emang kayak panci. Coba kita ukur. Ini L. Nah sekarang kita cek balikin kabelnya. Ini kita cuma dapat kabel satu sih, tapi ya gimana lagi, ya mau gimana lagi, seadanya aja lah. Yang penting mah beres. Kita pindahin. Terus Kang Adi susah nggak sih ngeset kalau ngeset rumah sih tinggal klik doang. Kalau misalnya udah ngeset sampai apa sih ya udah biasa, itu mah yang paling susah kalibrasi sound card. Kalibrasi sound card tuh susah banget malah. Jadi gimana ya, sekarang error. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa inputnya. Nah lihat. Hasilnya kalau menurut Kang Adi sih nggak ada imbalan atau apa. Ntar kita frekuensi aksinya benahin dulu. Limit salah trot. Kalau menurut Kang Adi sih balance hasilnya, kecuali yang ini. Kalau ini terpengaruh pada dia kan open back, ada rongga, dia pasti nggak akan rapi kalau misalnya high-nya. Tergantung dari fitting ke ke alatnya, jignya. Kadang-kadang bisa nyengsol, kadang-kadang bisa lurus. Itu makanya susah lah kalau misalnya masalah fitting itu di sini di simulator, emang agak-agak rujit. Gitu doang sih. Tinggal nanti di set. LX
buat nanti ya, kalau misalnya kita after itu kan ada reportnya juga, before improve. Kalau ini mah kita nyalain aja dulu apa sih, headsetnya, headphone-nya, jadi supaya nanti kalau misalnya kita udah di improve ketahuan hasilnya ada perubahan atau enggak. Semoga aja enggak, soalnya kita enggak apa sih, cuma durability-nya aja, bukan apa sih, bukan suaranya. Kalau suaranya udah bagus, ngapain lagi diperbagus ya gitu. Lihat, untung nih orang nih beli apa sih, beli air $150 di repair cuma berapa duitnya. Ya gitu doang sih. Apalagi ya Kang Adi, kalau misalnya ada pertanyaan sih banyak. Kang Adi, kalau misalnya apa, headphone yang lain bisa nggak sih di repair? Bisa, banyak sih yang udah di repair. Cuma ada beberapa yang kita tolak, soalnya kebanyakan ketuaan. Kita nggak mau apa sih menerima yang terlalu tua atau yang berpotensi masalah banget, soalnya nanti merugikan kita sendiri gitu. Kalau misalnya orang komplain atau barangnya nambah rusak yang tua, kita nggak mau. Kayak iPhone kita nggak mau, sama apa sih yang golongan vintage yang dari apa sih, dari tampilannya udah tua banget, kita nggak mau, soalnya berarti ada kemungkinan dalamannya jelek banget gitu. Ya gitu sih. Sama apa ya Kang Adi, kalau misalnya saya beli IM di apa sih, Tokopedia, worth nggak? Ya worth. Tapi ya cek dulu aja gitu. Kadang-kadang kan ya orang kan nyimpennya sembarangan gitu kalau misalnya IM gitu. Terus Kang Adi nanya, wae sih teh jang timpah kok aing nyanyi. Canda. Kang Adi, kalau misalnya apa sih, headphone saya rusak, apa namanya, maksudnya kalau headphone saya rusak ada kemungkinan imbelan nggak? Setelah repair kemungkinan imbelan itu selalu ada, tapi ya ini minimal kan. Ada sih banyak beberapa yang pasti imbelan saat di repair, setelah di repair makanya kita tolak, udah tahu gitu. Kalau misalnya vokal, kita udah tahu banget material apa sih, material membrannya apa, dia materialnya pasti terextend, bikinan apa sih di, kalau nggak salah di Jerman beli bikinnya, sama voice coil kita udah tahu pembahanannya gitu, jadi aman lah, udah apal banget. Ya kata saya ini headphone panci tapi enak, nah gitu aja. Nah